Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Target Ketua Umum PSSI tahun depan training center sudah jadi. PSSI kepemimpinan Erick Thohir memiliki target untuk membangun training center bagi Timnas Indonesia. Pembangunan pun diharapkan tahun depan sudah jadi, minimal ada 4 lapangan latihan. Erick menyampaikan hal tersebut menyusul keputusan Komite Eksekutif PSSI yang ingin membentuk Komite Ad Hoc Infrastruktur. Keputusan diambil pada rapat kedua Exco yang berlangsung di GBK Arena, Senayan pada Sabtu 18 Februari 2023. Sinteyong dibuat bimbang karena Marcelino. Sejak Timnas Indonesia menjalani training camp di Jakarta pada 1 Februari lalu, nama Marcelino memang menjadi topik hangat. Bagaimana tidak, ia pergi ke Belgia tanpa meminta izin lebih dulu kepada Sin. Kepergiannya pun sempat mengacaukan agenda Sin dalam persiapan menuju Piala Asia U20 dan FIFA World Cup U20 2023. Kehadiran Marcelino sangat dibutuhkan Timnas U20 dalam proses persiapan. PSSI sudah mengirim surat resmi kepada klub Marcelino untuk melepasnya ke Timnas U20, tetapi sampai kini belum ada tanda-tanda Marcelino akan bergabung. Kondisi itu pun sempat membuat Sin bimbang, sebab sampai saat ini Sin belum dapat memutuskan nasib Marcelino, apakah tetap ditunggu atau dicoret dari Timnas. Christian Atsu dikonfirmasi meninggal dunia. Mantan pemain Chelsea Christian Atsu dikonfirmasi telah meninggal dunia. Atsu menjadi salah satu korban gempa bumi dahsyat yang mengguncang Turki baru-baru ini. Sebelumnya, kepastian nasib Atsu simpang siur. Semula Atsu sempat dikabarkan selamat, tetapi kemudian dibantah. Pada akhirnya, setelah lebih dari sepekan, jasad pemain Hatayspor itu telah ditemukan di bawah reruntuhan bangunan yang ditinggalinya. Atsu berpulang di usia 31 tahun. Christian Atsu telah ditemukan dan sayang sekali sudah meninggal dunia, ucap agensi pemain Murad Uzun Mehmet yang dikutip AS. Resmi, Sir Jim Ratcliffe siap beli Manchester United. Bertambah lagi satu orang kaya yang siap membeli Manchester United. Kali ini datang dari Inggris, dia adalah Sir Jim Ratcliffe. Ratcliffe bahkan sudah mengajukan penawaran resmi untuk mengakuisisi saham mayoritas MU. Sebelumnya, MU mendapat penawaran dari Sheikh Jassim yang merupakan pemimpin Qatar Islamic Bank, mengajukan penawaran lewat yayasannya yang bernama 92 Foundation. Kami bisa mengkonfirmasi bahwa Sir Jim Ratcliffe dan Ineos sudah mengajukan tawaran untuk mengakuisisi saham mayoritas kepemilikan Manchester United, ujar pernyataan resmi Ratcliffe seperti dikutip AP. Bayern tumbang 2-3 di tangan Mönchengladbach. Laga Mönchengladbach versus Bayern berlangsung di Borussia Park. Bayern harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-8 setelah Dayot Upamecano mendapat kartu merah usai melanggar Alassane Plea. Unggul jumlah pemain, Mönchengladbach membuka skor pada menit ke-13 lewat aksi Lars Stindl. Bayern menyamakan kedudukan pada menit ke-35 lewat aksi Choupo-Moting. Memasuki menit ke-55, Mönchengladbach kembali memimpin lewat aksi Jonas Hofmann. Tim tuan rumah menambah gol lagi pada menit ke-84 berkat gol Marcus Thuram. Bayern memperkecil ketertinggalan di injury time berkat gol Matistel. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Borussia Mönchengladbach 3-2. Hasil ini tidak mengubah posisi Bayern di puncak klasemen sementara Liga Jerman dengan 43 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-21. Augsburg menang 1-0 atas Hoffenheim, Stuttgart menang 3-0 atas Köln, Bochum kalah 0-2 dari Freiburg, Wolfsburg kalah 0-3 dari Leipzig.
Aston Villa versus Arsenal, comeback dramatis, The Gunners menang 4-2. Duel Aston Villa versus Arsenal digelar di Villa Park. The Villains 2 kali unggul lebih dulu berkat gol cepat Ollie Watkins di menit ke-5. Bukayo Saka sempat menyamakan kedudukan di menit ke-16. Philippe Coutinho kembali membawa Villa unggul di menit ke-31. Kebangkitan Arsenal terjadi setelah turun minum. The Gunners berhasil mencetak 3 gol lewat aksi Alexander Zinchenko di menit ke-61. Gol bunuh diri Emiliano Martinez di menit ke-90+3. Dan Gabriel Martinelli di menit ke-90+8. Hasil ini menyudahi puasa kemenangan Arsenal setelah cuma meraih 1 poin dalam 3 pertandingan sebelumnya. Nottingham Forest versus Manchester City selesai tanpa pemenang. Nottingham versus Manchester City berlangsung di City Ground. Tim asuhan Pep Guardiola mendominasi jalannya laga dan berhasil unggul di menit ke-41 lewat aksi Bernardo Silva. Tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan di menit ke-84 lewat aksi Chris Wood. Tak ada gol tambahan di sisa laga, skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Manchester City gagal mengkudeta Arsenal dari puncak klasemen Liga Inggris. Chelsea versus Southampton, The Blues keok 0-1. Bertanding di Stamford Bridge, Chelsea dibuat tertekan sejak awal oleh Southampton. Sejak babak pertama, Southampton bisa merepotkan Chelsea. Jelang turun minum, James Ward-Prowse bisa membobol tuan rumah dengan gol tendangan bebas. Di babak kedua, Chelsea menekan Southampton dan mengejar ketertinggalannya. Banyak peluang yang dihadirkan, namun tak ada yang berhasil menjadi gol. Hasil ini membuat Chelsea masih tertahan di papan tengah klasemen Liga Inggris, yakni di peringkat ke-10 dengan 31 poin, sementara Southampton juga tak beranjak dari posisi 20 dengan kini mengkoleksi 18 poin. Dihiasi kartu merah, Liverpool tumbangkan Newcastle. Liverpool sukses mencuri 3 poin dari kandang Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris 2022-2023. The Reds menang 2-0 di Stadion St. James Park Minggu 19 Februari. 2 gol Liverpool dalam pertandingan ini dicetak oleh Darwin Núñez di menit ke-10 dan Cody Gakpo di menit ke-17. Tuan rumah harus berlaga dengan 10 pemain usai Pope mendapatkan kartu merah langsung karena melakukan handball di luar kotak penalti pada menit ke-22. Kemenangan tersebut membuat Liverpool naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara dengan koleksi 35 poin. Sementara itu Newcastle yang punya 41 poin tetap berada di peringkat ke-4. Hasil Premier League pekan ke-24 hari ini. Brentford bermain imbang 1-1 dengan Crystal Palace, Wolves kalah 0-1 dari Bournemouth, Brighton kalah 0-1 dari Fulham, Everton menang 1-0 atas Leeds. Unai Emery sebut Martinez bodoh usai blunder fatal lawan Arsenal. Kiper Aston Villa, Emiliano Martinez menjadi sorotan usai mencetak gol bunuh diri yang membantu Arsenal menang dalam pertandingan Liga Inggris 2022-2023. Selain itu, Martinez juga melakukan blunder konyol dengan ikut membantu serangan Aston Villa saat sepak pojok yang justru menjadi petaka bagi timnya sendiri. Hal tersebut membuat pelatih Aston Villa Unai Emery marah dan menyebut Martinez bodoh. Manajer Newcastle bingung dengan kartu merah yang diberikan pada Nick Pope. Manajer Newcastle Eddie Howe mengaku bingung dengan kartu merah yang didapatkan oleh kipernya Nick Pope. Saat diwawancarai oleh BBC Sport setelah laga melawan Liverpool, Howe mengaku dirinya tak begitu mengetahui akan aturan terbaru saat ini. Mungkin secara teknis pelanggaran itu lebih ke handball, tetapi jujur saya kurang mengerti mengenai pemberian kartu merah di luar kotak, ujar Howe. Cesar Azpilicueta alami cedera serius setelah laga Chelsea kontra Southampton.
Kapten Chelsea Cesar Azpilicueta mengalami cedera yang cukup serius pada saat laga Premier League melawan Southampton. Ia harus ditandu keluar dari lapangan setelah mengalami benturan yang cukup keras di kepalanya. Bek Chelsea tersebut kini harus berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. Saat ini Cesar berada di rumah sakit. Dia sudah sadar dan sedang berbicara dengan istrinya. Saya harap dia dalam kondisi terbaik dan kami sedang mengawasinya, ujar Graham Potter. Monza versus AC Milan, Mesias menangkan Rossoneri. AC Milan menjadi tamu bagi Monza pada laga pekan ke-23 Serie A 2022-2023. Pada duel di Stadion U-Power, Minggu 19 Februari, Rossoneri meraih kemenangan dengan skor 1-0. Gol tunggal AC Milan dalam pertandingan ini dicetak oleh Junior Mesias di menit ke-31. Hasil ini membuat AC Milan kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 44 poin, sedangkan Monza berada di posisi ke-11 klasemen dengan 29 poin. Romelu Lukaku pecah telur, Inter Milan raih hasil meyakinkan. Inter Milan menjamu Udinese pada laga pekan ke-23 Serie A 2022-2023 di Stadion Giuseppe Meazza Minggu 19 Februari. Inter Milan mampu mengamankan 3 poin usai meraih kemenangan dengan skor 3-1. Inter unggul dengan penalti Romelu Lukaku pada menit ke-20. Sementara itu, Udinese menyamakan skor lewat gol Sandy Lovric pada menit ke-43. Inter akhirnya mengamankan kemenangan lewat gol Henrikh Mkhitaryan pada menit ke-73 dan Lautaro Martinez pada menit ke-89. Hasil ini membuat Inter Milan berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 47 poin, sedangkan Udinese kini berada di posisi ke-9 klasemen dengan 30 poin. Di pertandingan lain, Sampdoria kalah 1-2 atas Bologna. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Victor Osimhen dengan 18 gol, diikuti oleh Lautaro Martinez dengan 13 gol. Osasuna versus Real Madrid, Los Blancos menang 2-0. Real Madrid meraih kemenangan saat menyambangi markas Osasuna pada pekan ke-22 La Liga 2022-2023. Berlaga di Stadion El Sadar Minggu 19 Februari, pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Dua gol kemenangan Real Madrid dicetak oleh Federico Valverde pada menit ke-78 dan Marco Asensio pada menit ke-90+2. Hasil ini membuat Real Madrid tetap berada di posisi kedua klasemen La Liga dengan 51 poin. Mereka terpaut 5 poin dari Barcelona yang belum memainkan laga pekan ke-22. Sementara Osasuna berada di posisi ke-10 klasemen dengan 30 poin. Hasil La Liga Jornada ke-22 hari ini. Girona menang telak 6-0 atas Almeria, Real Sociedad imbang 1-1 atas Celta Vigo, Real Betis menang 2-1 atas Valladolid, Mallorca menang 4-2 atas Villarreal. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 14 gol, diikuti oleh Joselu dan Karim Benzema dengan 11 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!